Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Santri Kota, channel kebanggaan santri di seluruh Nusantara. Ada beberapa isu yang terjadi akhir-akhir ini. Kasus yang terjadi akhir-akhir ini berkaitan dengan kasus Wahabi di Madura. Luar biasa ya. Terima kasih juga kepada teman-teman Salafi Wahabi yang berani masuk di Madura. Kalau masuk ke daerah lain mungkin lama loadingnya ya, baru panas ya. Kalau masuk ke Madura cepat ya, karena orang Madura itu tanpa harus dikonsolidasi. Orang Madura itu kan suka Maulid Nabi, kemudian muncul beberapa ustadz ya, ustadz baru dan di Madura mungkin juga tidak terkenal ya, yang membid'ahkan Maulid Nabi. Sementara di Madura itu Maulid Nabi itu sudah apa ya, mendarah daging sehingga seakan-akan kalau tidak melaksanakan Maulid Nabi di Madura itu kurang afdol gitu loh. Bahkan Maulid Nabi di Madura itu bukan hanya terjadi sekali dalam setahun, setiap orang melaksanakan. Kalau di kampung saya itu di Madura, Maulid Nabi ya tiap malam. Kalau sudah masuk bulan Rabiul Awal, itu 1 bulan tidak cukup untuk melaksanakan kegiatan karena harus absensi ya. Tiap warga giliran. Hari ini di rumahnya si A, besok rumahnya si B, bahkan jadwal penceramah pun padat di sana. Karena dari saking banyaknya orang atau umat Islam di Madura itu melaksanakan sendiri di rumah masing-masing Maulid Nabi Muhammad SAW. Selain Maulid Akbar yang biasanya dilaksanakan di masjid tepat pada tanggal 12. Jadi dengan munculnya Wahabi di Madura itu ya luar biasa ya, berarti sangat berani dan dia tidak tahu diri muncul di tempat di mana orang masyarakat Madura itu sangat senang Maulid Nabi. Toh walaupun misalnya eh, mereka berani membid'ahkan Maulid Nabi, titik bid'ahnya di mana? Kan kira-kira begitu. Wong di Madura itu Maulid Nabi, masyarakat tidak joget-joget, tidak melanggar syariat Islam lah kira-kira ya. Maulid Nabi di Madura ya bacanya baca sholawat, ngaji, sedekah, ngundang tetangga, dikasih makan, itu aja. Tidak ada ritual yang nyeleneh lah bagi saya itu ya. Oke, agar info kita semakin valid, kita coba share beberapa media yang memberitakan tentang kejadian di Madura ya. Oke, yang pertama kita coba cek. Kasus Madura oknum Ustadz Wahabi yang fitnah NU akan diproses hukum jika terbukti. Ya, inilah ya. Nah, ini kan. Yang repot itu kalau mereka melakukan sesuatu merasa sedang berjihad. Ya, walaupun diintimidasi, dia merasa bakal masuk surga. Ini kan repot itu. Merasa benar sendiri. Ini gambar orangnya ini ya. Bisa dilihat nanti. Oke, kita coba cari berita lain ya di Google. Nah, ini. Ribuan warga NU di Madura tuntut Ustadz Yasir penganut ajaran Wahabi ditangkap. Wah, ya. Ini saya baca di Pamekasan ya, ribuan warga Nahdlatul Ulama dari wilayah di Madura mengepung Polres Pamekasan. Nah, massa menuntut Ustadz Yazir Hasan yang melakukan ujaran kebencian dalam video khutbahnya segera ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Oh, ternyata dia itu membid'ahkan orang Maulid Nabi itu saat khutbah ya, saat khutbah Jumat. Aksi yang diwarnai kericuhan warga saling dorong menerobos penjagaan petugas kepolisian tersebut meminta Kapolres segera cepat menetapkan tersangka dan memenjarakan Ustadz Yazir Hasan yang disinyalir mengajarkan ajaran Wahabi. Ini beruntung ya, beruntung masih masyarakat masih percaya hukum dan datang ke Polres ya. Kalau tiba-tiba tanpa di luar dugaan ada masyarakat lempar batu kan, wah bisa terjadi itu. Karena di Madura sahabat ya. Oke. Oke, berarti aksinya masih menggunakan aksi damai ya, dan rupanya mereka serius banget ya. Ini segera tangkap Yazir Hasan karena memfitnah keji pendiri NU sekaligus pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Ki Hasyim Asy'ari dengan menyebut dirinya anti Maulid ya. Kita ketahui bahwa di Madura itu banyak sekali alumni dari Pondok Pesantren Tebu Ireng ya. Selain alumni dari Tebu Ireng, juga Madura itu hampir 100% mungkin warga NU ya. Yang kesehariannya memang
sangat mencintai para habaib, kemudian suka maulid Nabi, suka tahlilan dan yasinan ya. Oke, kita coba share berita yang lain ya. Nah, ini juga nih NU versus Wahabi menghadang misi Salafi di Pulau Madura. Banyak lagi contoh berita-berita yang lain ya berkaitan dengan kejadian ini. Heboh Masjid Wahabi di Pamekasan digeruduk. Nah, kita cek ya. Nah, ini heboh Masjid Wahabi di Pamekasan digeruduk karena pelintir Mbah Hashim soal Maulid ya. Orang Madura itu kan terutama para santri kan semuanya ngaji kitabnya Ki Hasyim Asy'ari dan mereka sudah tahu apa yang sebenarnya disampaikan di dalam buku atau kitab yang ditulis oleh Ki Hasyim Asy'ari terkait dengan Maulid Nabi ya. Kemudian datang Ustadz baru kelompok Wahabi ini seolah-olah mereka merasa lebih paham terhadap tulisan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tentu para alumni, para santri, warga NU marah terhadap mereka. Nah, ini nama masjidnya juga tercantum di sini ya. Kejadian itu lantas memicu kemarahan warga sekitar hingga Masjid Utsman bin Affan di desa Nyelabuk Lauk, Pamekasan, Kota rupanya ini ya. Yang menjadi tempat pengajian ustadz tersebut digeruduk massa. Ya, ini biasanya kelompok Salafi Wahabi ketika diserang begini, framing di media itu orang NU anti masjid, orang NU membakar masjid, Banser anti masjid, malah jaga gereja. Pasti begitu mereka nanti narasinya itu ya. Ya, pura-pura terdolimi, macak terdolimi ketika mereka sudah diserang balik, biasanya mereka teriak-teriak kriminalisasi ulama. Ya, mereka teriak-teriak apa, sedang terdolimi. Biasanya begitu ya. Oke, kita cek di berita yang lain. Nah, Wahabi lari, ribuan warga Nahdien turun di Madura. Wah, ya kalau nggak lari ya nggak tahu apa yang terjadi ya. Ya pasti mereka lari lah, nggak makin berani lah. Ya sebenarnya kita membela diri aja, kita yang suka Maulid Nabi, kita tidak pernah mengusik Wahabi, tidak pernah mengusik Salafi, tapi mereka lah yang justru mengusik kita. Kemudian kita kenal dengan istilah minoritas yang berisik. Kami mayoritas selalu merangkul yang minoritas. Selama minoritas itu ya baik-baik aja kepada kita. Tetapi kalau ngelunjak, mereka berani terang-terangan membid'ahkan tradisi Maulid segala macam ya itulah resiko sendiri mereka lakukan. Oke, mungkin cukup di sini saja podcast kita. Semoga berita ini menjadi berita yang baik ya untuk selanjutnya nanti warga Madura khususnya umat Islam di seluruh Nusantara kita harus waspada. Jangan sampai masjid-masjid yang sudah kita jaga baik-baik justru nanti dirampas oleh kelompok ini. Biasanya kelompok ini suka ngerampas masjid. Nah, dia itu bikin masjid kalau ada bantuan dari luar, kira-kira begitulah. Dia itu bikin masjid kalau ada dana dari luar. Nah, kalau tidak ada dana dari luar, biasanya mengakuisisi masjid yang sudah ada, terutama di kota-kota besar. Cukup ini saja video saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan ikuti terus perkembangan channel Santri Kota, channel kebanggaan Santri Nusantara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.